Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih dalam Kristus, sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita bergelati Mazmur edisi terbaru. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Mari kita coba satu kali lagi. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah pertama. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada pagi hari ini, yang pertama, mohon berkat Tuhan dan kelancaran acara Kemwa Berkat ke-7 dari proses persiapan hingga pelaksanaannya pada tanggal 10 sampai 12 Maret di Rumah Retret Giri Nugraha Palembang. Yang kedua, dimohon dari keluarga Margaret Sylvia mendoakan mama tercinta yang meninggal 19 tahun yang lalu. Semoga berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah, mengarahkan setiap umat beriman untuk menjadikan masa waktu 40 hari ini sebagai saat belajar membangun ketaatan iman dan mengambil teladan Yesus dengan taat melaksanakan kehendak Bapa. Mari kita selalu belajar dari Yesus bagaimana menghadapi godaan-godaan setan yang seringkali mencoba mengarahkan kita kepada kegelapan. Kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita misalnya kalau mau mengaku dosa itu rasanya enggan? Pada masa pertobatan seperti ini seringkali kita dibuat stres. Bukan hanya saudara-saudari, bahkan biarawan-biarawati, romo, frater, suster, ada rasa enggak enak, enggan. Kalau misalnya harus datang ke ruang pengakuan. Kira-kira kenapa? Banyak dari antara umat yang sharing kepada saya mengatakan begini, "Romo, saya tidak enak, dosanya itu-itu saja." Benar? Begitu gampang kita jatuh pada dosa yang sama. Kayaknya baru kemarin saya ngaku dosa loh, hari ini sudah saya buat lagi. Saya pernah bertanya pada anak-anak yang remaja ini, "Kenapa kamu sering jatuh pada dosa yang sama ini?" Dia mengatakan, "Romo, saya lupa rasanya." Dan ini seringkali terjadi dalam diri kita begitu kita gampang terpancing melakukan dosa yang sama. Misalnya juga
terkait dengan pantang dan puasa. Saya niat mau pantang dan puasa bukan hanya hari Jumat atau hari Rabu tambahnya, tapi seluruh masa 40 hari. Ternyata kita tidak kuat kalau lihat tukang mie lewat. Kita jalan, banyak makanan enak ya, beli. Lalu kalau ditanya, ini kan puasa, ini pantang, lupa. Gampang sekali kita mengatakan begitu. Atau misalnya seringkali kita baru keluar dari pintu gereja ikut perayaan Ekaristi, gampang sekali kita kepancing untuk sudah ngerumpi ngomong orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disadari atau tidak, inilah sebenarnya pekerjaan setan yang seringkali mengganggu kita, mencobai kita secara amat sangat halus, berusaha menguasai pikiran, hati, dan tindakan kita, sehingga kita tidak sadar kita sudah melenceng. Maka tidak heran kalau setan itu sering disebut sebagai pangeran kegelapan, penipu ulung, yang mengalihkan, memanipulasi, mengecoh, sangat licik. Mereka adalah makhluk rohani yang diciptakan Allah dan tidak bisa mati, punya kekuatan besar, tetapi mereka memberontak terhadap Allah, dan itulah yang sering kita sebut sebagai setan. Kalau misalnya kita mengatakan setan tidak ada dengan segala daya dan pekerjaannya, berarti setan berhasil. Karena satu-satunya pekerjaan setan yang tidak berhenti sampai sekarang adalah menggoda kita, menjauhkan kita dari Tuhan itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita berusaha mempelajari, memakai akal budi, tetapi juga memperteguh iman kita seperti yang diteladankan Yesus hari ini. Setan yang begitu licik itu akan selalu mengecoh kita. Maka baik bagi kita untuk belajar seperti yang dilakukan Yesus. Mereka pakai strategi. Kita juga harus cerdas memakai strategi, tetapi juga menguatkan iman kita sebagai pondasi yang kokoh. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari? Mari kita hati-hati. Misalnya yang pertama, apa yang dilakukan setan? Setan itu selalu yang pertama merusak, mengganggu pola pikir kita manusia, mengacaukan. Yang baik-baik seringkali menurut pandangan kita menjadi tidak baik. Misalnya soal rasa lapar dalam berpuasa. Setan mengecoh pikiran manusia tentang maksud baik dari puasa dan pantang. Bujukan setan itu sangat manis. Pasti akan merasuki pikiran dan hati kita dengan mengatakan, kalau lapar ya makan saja, susah amat. Atau ketika dia menggoda Yesus, anak Allah kok sampai lapar? Maka dia mengatakan, jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini kan juga sering kita alami. Saya mau puasa Romo, lihat sesuatu yang menarik batal. Kan sebenarnya itu tertanam dalam diri kita, mengacaukan kita. Puasa itu enggak penting, pantang itu enggak penting, enggak ada nilainya. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, beres. Enggak usah dipikir dalam-dalam. Tetapi Yesus menangkap apa kelicikan setan itu, maka dia mengatakan manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang mananya namanya pantang dan puasa itu ada maksud yang luar biasa, membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati, mengandalkan Tuhan. Yang namanya makan, minum, materi itu penting bagi kehidupan kita, tetapi lebih penting daripada itu adalah menempatkan Allah selalu menjadi yang utama dan pertama dalam diri kita. Lalu yang kedua, mari kita pelajari strategi setan. Setan itu selalu mengajak kita melupakan kebaikan Tuhan. Contohnya, seringkali kita tidak sabar, marah kalau doa-doa kita tidak dikabulkan. Kita emosi, menyalahkan Tuhan, Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak mencintai saya. Dan ini sangat efektif. Seringkali satu penderitaan yang kita alami itu akan melupakan 1000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Akibatnya apa? Kalau kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan pelan-pelan, sedikit demi sedikit,
kita tidak akan menyembah Tuhan lagi. Kita hanya memupuk rasa kecewa, tidak suka. Akhirnya secara praktis kita pun tidak akan menyembah Tuhan. Lalu apa yang dibuat Yesus? Senjata Yesus adalah mengajak kita untuk selalu mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Mari belajar bersyukur. Sedikit-sedikit bersyukurlah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, strategi setan yang bisa kita pelajari adalah kalau tadi mengajak kita melupakan kebaikan Tuhan, yang ketiga seringkali kita diajak untuk meragukan, membuat bingung dan mencobai Tuhan. Termasuk meragukan nilai-nilai yang diajarkan oleh gereja, meragukan bahwa Allah itu baik, meragukan bahwa dalam Ekaristi betul-betul tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Mungkin kita juga sering meragukan nilai-nilai sakramental yang diberikan oleh gereja, tidak percaya lagi dengan sakramen-sakramen yang menjadi sarana keselamatan. Atau kita meragukan tubuh dan darah Kristus, itu lambang saja. Atau kita meragukan persatuan dalam komunitas, tidak lagi mau berjumpa dengan orang lain, tidak mau kegiatan lingkungan, tidak mau ke gereja. Saya bisa berdoa di rumah Romo. Atau meragukan Ekaristi, bahkan meragukan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Ketidaksetiaan itu biasa. Ada yang berpandangan begitu. Tidak setia biasa, selingkuh biasa, dan lain-lain. Dan ini amat sangat berbahaya. Ketika kita sekali lagi meragukan Tuhan, kita juga menjadi bingung, mencobai setiap saat, dan akhirnya sekali lagi, seringkali kita mencobai Allah, maka lama-lama kita tidak akan menyembah Allah, tidak memberikan ruang dalam diri kita, supaya Allah hadir untuk menuntun hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita pahami dan renungkan dengan sungguh, dalam hidup ini tidak mungkin kita luput dari yang namanya cobaan. Ada banyak jenisnya. Yesus juga dicobai. Tetapi bukan hanya soal moral, bukan hanya soal baik dan buruk. Bisa jadi cobaan-cobaan yang kita alami adalah soal penderitaan, kegoncangan iman. Mungkin kalau yang petani ya panennya gagal, sakit, atau ketika kita seperti putus harapan dan lain-lain. Tetapi mari kita ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yesus sang guru yang menjadi teladan kita juga mengalami itu. Yesus ada bersama dengan kita. Satu hal yang pasti, cobaan-cobaan yang ada, yang mungkin menerpa hidup kita, bukan dimaksudkan supaya kita jatuh, putus asa dan hancur, tetapi supaya kita teguh dalam iman dan menghasilkan buah-buah rohani, hidup kita menjadi semakin kuat, dan akhirnya kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang derita sengsara dalam meminta Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah kita kepadanya. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus,
Semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, menyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan tembak Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Maka saya berteduh. Yesus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman Gereja 26 Februari 2023. 1. Gereja Katedral Santa Maria Palembang akan ditabiskan pada 25 Maret 2023. Mohon doa dan partisipasi seluruh umat Keuskupan Agung Palembang. Setiap paroki, kuasi paroki, unit pastoran, pos pelayanan diharapkan memberi dukungan dan ungkapan syukur dengan membagikan amplop kepada umat. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan pada 4 dan 5 Maret. 2. Dari seksi KTKC telah dibuka pendaftaran calon komuni pertama untuk anak-anak. Pendaftaran dapat melalui sekretariat paroki atau melalui Ibu Warni. Pertemuan perdana akan diadakan 26 Februari pukul 10.30 di Aula Lantai 2. 3. Seksi Donor Darah Paroki Hati Kudus mengundang semua umat yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang akan diadakan pada 26 Februari di Pastoran Gereja Hati Kudus, dimulai pukul 8 sampai 12. 4. OMK Paroki Hati Kudus Palembang dalam rangka memperingati kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, OMK Paroki Hati Kudus Palembang akan mengadakan tablo atau drama kisah sengsara Yesus. Panitia mengundang saudara-saudari yang berusia 15 sampai 30 tahun atau yang belum menikah untuk ikut terlibat dalam memerankan tokoh. Bagi saudara-saudari yang berkenan, dapat mendaftarkan diri kepada panitia setelah misa di halaman gereja atau dapat mengisi link pendaftaran dalam bentuk Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Kolekte minggu lalu sejumlah Rp21.664.2000. Dana operasional sejumlah Rp12.684.000. Kolekte hari Rabu Abu sejumlah Rp22.153.000. Dana operasional sejumlah Rp15.605.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, untuk donor darah sudah dimulai sejak tadi pagi di pastoran. Silahkan berbagi kehidupan, karena kita tidak tahu, mungkin suatu saat kita atau keluarga kita juga membutuhkan darah dari orang lain. Terima kasih untuk semua petugas dan pelayan liturgi yang melayani dengan baik, juga kur, kaler. Terima kasih. Semoga tetap semangat untuk mempersembahkan suaranya bagi Tuhan dan gereja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.